Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Jiwa Bonek, channel yang menginformasikan berita terkait tentang Persebaya. Nah, untuk hari ini Coach Aji menyampaikan bahwa dia sangat yakin dengan kemampuan 4 punggawa yang pernah memperkuat timnas U16. Dan beritanya seperti ini, nuansa tim junior begitu kental di skuad Persebaya musim ini. Bahkan Grand Force disebut miniatur timnas U16 juara Piala AFF 2018. Itu setelah mereka kedatangan Brilian Aldama dan Andre Octaviansa. Mereka bereuni dengan Hernando Ari dan M. Supriyadi. 4 pemain tersebut adalah jebolan timnas U16 di bawah asuhan Fahri Husaini. Adanya alumnus timnas U16 ini benar-benar disambut baik oleh sang pelatih Aji Santoso dan menyampaikan seperti ini, saya punya keyakinan kuat dengan 4 pemain yang pernah membawa timnas U16 ini juara, dan melanjutkan paling tidak mereka sudah pernah main bersama-sama, jadi seharusnya sudah saling memahami, imbuh pelatih asal Kepanjen. Dan melanjutkan, saya yakin mereka bisa membuat sesuatu untuk tim di kompetisi nanti, tegas mantan pelatih Persela Lamongan tersebut. Hanya Aji meminta 4 pemain tersebut lebih bekerja keras sebab mereka tidak lagi bermain di level kelompok umur. Saya sampaikan bahwa pertandingan di kelompok umur dan senior sangat berbeda. Akan ada tantangan yang lebih besar. Meskipun tidak mudah, saya yakin mereka bisa. Nah, untuk musim 2022 ini Coach Aji lebih berani memberi jam terbang kepada para pemain muda ngono loh, daripada di awal-awal dia menangin Persebaya ya, tahun 2019. Memang pada waktu itu memang tim berasal dari pelatih sebelumnya, tapi di tahun 2020 Coach Aji mulai memunculkan Koko Ari, terus Maringono, Rizky Ridho. Terus alhamdulillah untuk 2021 kemarin Coach Aji lebih berani lagi dengan menurunkan seorang Marcelino dan bakat-bakat muda lainnya ngono loh. Dan di musim ini puncaknya koyone Coach Aji lebih mengedepankan para pemain yang mempunyai prestasi di tim kelompok umur ngono loh. Mangkano ditunggu aja gebrakannya seperti apa, tapi untuk musim ini koyone 4 pemain diproyeksikan akan menjadi pemain masa depan Persebaya ngono loh. Walaupun sebenarnya Coach Aji Gung Tego dalam arti masih menempatkan M. Ali Slamet karo M. Hidayat sebagai jangkar di lini tengah. Semoga wae apa yang dikerjakan manajemen dan Coach Aji ki iso membuahkan hasil lah. Tak pikir semua harus diperhitungkan secara matang. Kenapa manajemen berani memunculkan pemain-pemain potensial di musim kompetisi ini? Lah, mungkin sampean seperti apa? Pasti sampean punya penilaian tersendiri terkait karo para pemain muda Persebaya ini. Apakah mereka berhasil memberikan sesuatu di musim ini atau malah sebaliknya? Dan berita selanjutnya datang dari Persebaya masih mencari kiper untuk menggantikan Hernando yang sering dipanggil oleh timnas. Dan beritanya seperti ini, Persebaya Surabaya rupanya masih kekurangan kiper yang berlaga di ajang SEA Games Vietnam. Selama masa persiapan saat ini hanya 3 kiper untuk latihan, yakni Andika Ramadhani, Satria Tama, dan Gede Dida. Sementara itu tenaga Hernando Sutaryadi masih dibutuhkan timnas U23. Itu tidak cukup atau tidak ideal ya untuk game-game dalam latihan. Minimal harus punya 4 kiper. Apakah Persebaya perlu merekrut kiper tambahan? Karena hanya Hernando yang sangat mungkin sering dipanggil timnas. Benny menilai tak perlu mencari tambahan kiper pelapis. Dia hanya butuh mencari kiper yang mau magang di Persebaya. Sama dengan Andika dan Dida yang dulu sebelum dikontrak statusnya magang. Saya ingin latih agar musim depan bisa masuk Persebaya. Benny mengatakan cukup kesulitan untuk mencari kiper yang mau magang. Artinya tidak dapat gaji, hanya ikut latihan. Apalagi standar untuk kiper magang di Persebaya cukup tinggi. Minimal dari sisi postur harus mirip dengan Andika dan Dida. Dia ingin mencetak kiper muda lagi dengan postur yang bagus. Di internal Persebaya saya sudah lihat semua kayaknya tidak ada lagi yang seperti Andika, tuturnya. Benny menambahkan komposisi kiper untuk Persebaya sudah sempurna di Liga 1 musim ini. Ada 3 kiper yang punya kualitas bagus, yakni Hernando, Andika, dan Satria Tama. Nama terakhir malah musim ini belum bisa masuk kiper utama lagi setelah musim lalu berkutat pada cedera. Tapi Benny mengakui Satria Tama harus bekerja keras untuk bisa menggantikan posisi Hernando ataupun Andika. Sebab Hernando dan Andika sudah membuktikan kualitas di liga musim lalu.
terutama soal fisik. Satria Tama harus bisa kembali ke bentuk fisik seperti dulu. Satria Tama mengaku memang fisiknya belum 100%, berat tubuhnya belum ideal setelah istirahat panjang akibat cedera. Dan dia mengatakan, ya ini saya juga bekerja keras untuk mengembalikan bentuk tubuh seperti dulu. Nah di sini jadi manajemen utawa Persebaya mencari pemain magang. Mergo dirasa komposisi untuk kiper sebenarnya wis ideal. Ning kono ada yang punya 4 ya, ada Satria Tama, terus Maringon Andika, Hernando, terus Maringono Gede Dida dan cukup ideal lah. Ada satu pemain yang bakal sering dipanggil oleh timnas yaitu Hernando Ari. Cuma pada waktu latihan memang tidak ideal, mereka dibutuhkan 4 kiper, makanya satu nek bisa mencari kiper magang seperti yang Persebaya lakukan di musim lalu kepada Andika dan Gede Dida. Dan akhirnya untuk musim ini keduanya sudah bisa dikontrak oleh Persebaya karena dirasa trial di musim kemarin benar-benar bagus lah untuk kedua pemain ini. Bahkan Andika beberapa kali menjadi kiper utama Persebaya di musim kemarin. Salam satu nyali, Wani. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.